Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ditonton dulu animasinya. Kondisi ini saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah. Bagaimana efek COVID-19 bagi pelaksanaan pendidikan baik sekolah maupun kuliah? Menurut pandangan kami dan beberapa artikel ini, kami menyimpulkan kerugian pelaksanaan pembelajaran dari rumah yang pertama yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah. Tidak semua guru ataupun siswa dapat menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini banyak terjadi pada siswa sekolah dasar ataupun sekolah menengah pertama. Menurut mereka, belajar menggunakan teknologi adalah hal yang baru. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana. Kesejahteraan guru yang masih sangat rendah merupakan faktor ketidakmampuan guru untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut. 3 yaitu internet. Kenapa internet? Karena internet itu memiliki kualitas yang berbeda-beda di setiap wilayah. Misalkan di perkampungan dan di perkotaan itu memiliki kualitas yang berbeda, sehingga yang di perkampungan lebih sulit untuk mencari jaringan sehingga memiliki koneksi internet yang kurang dan memiliki terganggu oleh jaringan untuk mempelajari secara daring. Berbeda dengan di kota yang memiliki kecepatan mungkin internet yang sangat cepat dan mungkin bisa memiliki wifi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar kuota internet lebih besar daripada sebelum adanya COVID. Selanjutnya, kerugian yang kelima dari pembelajaran secara daring yaitu penundaan seluruh kegiatan sekolah yang telah dijadwalkan. Nah, contohnya seperti UN ditiadakan, UTBK ditunda, dan biasanya pada tanggal 2 Mei diadakan upacara bendera untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Untuk kekurangan yang keenam itu adalah kurangnya keseriusan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan secara online atau daring. Nah, ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya, jaringan yang tidak memadai atau jaringan yang buruk. Sehingga ketika mengikuti pembelajaran yang diberikan secara online, misalnya menggunakan aplikasi Zoom, itu karena jaringan yang buruk, maka siaran yang dilakukan oleh guru atau dosen akan tersendat atau putus-putus, dan itu akan mengakibatkan kurangnya pemahaman materi oleh siswa atau mahasiswa. Yang kedua, kesulitan siswa saat ingin bertanya kepada guru. Misalnya, saat mengikuti pembelajaran secara online, ada beberapa materi yang kurang dipahami oleh siswa. Nah, ada saja beberapa siswa yang kesulitan untuk bertanya kepada gurunya karena tidak bisa bertemu secara langsung. Lalu untuk kendala yang terakhir adalah untuk saat ini itu seluruh siswa dianjurkan untuk menonton siaran televisi, yaitu siaran TVRI, di mana di siaran tersebut diberikan pembelajaran mengenai materi-materi baik untuk materi SD, SMP maupun SMA. Nah, kendalanya di sini adalah ada saja siswa yang tidak memiliki siaran TVRI tersebut atau bahkan tidak memiliki televisi di rumahnya. Sehingga hal ini akan mengakibatkan siswa tersebut tidak akan menerima materi apapun yang diberikan, dan alhasil siswa tersebut akan ketinggalan dari pembelajaran atau materi yang sudah diberikan. Ya, jadi kerugian yang selanjutnya adalah terganggunya oleh anggota keluarga lain. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat proses belajar mengajar secara online itu berlangsung, terkadang ada saja gitu anggota keluarga lain yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi kita pada saat melakukan pembelajaran secara online di rumah. Kerugian yang selanjutnya yaitu kualitas pendidikan di Indonesia saat COVID-19 menurun.
Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh teman saya dan juga penurunan jam pembelajaran. Tidak hanya kerugian saja, ada juga keuntungan dari belajar secara online. Yang pertama, diberlakukannya pembelajaran di rumah ini tentunya untuk menekan penyebaran COVID agar tidak semakin meluas. Dengan belajar secara daring dari rumah, orang tua akan selalu menemaninya belajar. Ada kedekatan, keakraban, dan kekompakan yang terbangun antara anak dan orang tua. Orang tua pun akan lebih leluasa memperhatikan psikologi anaknya. Dengan kasih sayang dan kehadiran orang tua selama 24 jam, relatif memberikan dampak positif dan menguntungkan bagi psikologi anak. Nah, keuntungan dari pembelajaran secara daring yang ketiga yaitu siswa mempunyai lebih banyak waktu untuk belajar di rumah. Nah, otomatis siswa ini mempunyai lebih banyak interaksi belajar di rumah dengan keluarga, mengingat proses pembelajaran itu tidak hanya didapatkan di sekolah, melainkan di rumah, di lingkungan keluarga dan masyarakat. Keuntungan yang selanjutnya, kita dapat belajar di rumah di mana saja. Contohnya di dapur, di ruang keluarga, ruang tamu, atau ruang tidur. Nah, setelah mengetahui keuntungan dan kerugian yang dialami siswa sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini, diharapkan orang tua senantiasa ikut serta membantu proses pembelajaran dengan cara menanamkan keseriusan dalam diri anak sehingga mereka tetap memiliki rasa tanggung jawab dan menyadari kewajiban mereka sebagai seorang pelajar di tengah wabah corona ini.